Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi selanjutnya mengenai algoritma simplex ya. Jadi setelah saya kenalkan bahwa di dalam pemrograman linear itu tidak hanya melibatkan dua variabel keputusan, tapi banyak kasus yang lebih realistis menggunakan lebih dari dua variabel atau peubah keputusan. Jadi solusinya mau tidak mau harus menggunakan algoritma simplex. Mengenai algoritma simplex sendiri apa? Ya, jadi nanti kita berangkat dari LP ya, yang harus kita rubah dulu ke dalam suatu bentuk yang dinamakan bentuk standar. Bentuk standar ini sebenarnya adalah cara kita merubah pemrograman linear yang isinya fungsi objektif, kemudian ada kendala-kendala yang berupa ketidaksamaan menjadi suatu sistem persamaan, ya. Jadi sistem persamaan di sini nanti khususnya pada kendala-kendalanya terlebih dahulu. Fungsi objektifnya nanti kita terakhir seperti sewaktu kita mengerjakan dengan metode grafis, yang kita dahulukan adalah daerah visible dengan memperhatikan fungsi kendala, fungsi objektifnya terakhir untuk menentukan solusi. Di sini juga demikian, dalam algoritma simplex, kamu nanti fokus dulu kepada kendala-kendala yang semula berupa pertidaksamaan dirubah menjadi persamaan, dan dengan syarat nanti peubahnya harus semuanya non-negatif. Ini bentuk standar namanya. Ya, nanti dari sini akan diperoleh suatu sistem persamaan. Nah, nanti sistem persamaan kita nanti akan kita berusaha cari solusinya secara simultan. Nah, bagaimana merubah kendala-kendala LP menjadi bentuk standar? Yang pertama, ingat di dalam pemrograman linearmu kan ada kasus-kasus yang tandanya kadang kurang dari, kadang tandanya lebih dari ya. Nah, kalau tandanya kurang dari, itu artinya kita menemukan kendala yang sifatnya tidak boleh lebih, ya. Jadi kendala itu terbentur pada persediaan yang terbatas, ya, tidak boleh lebih. Jadi nanti akan ada cara untuk membuatnya jadi persamaan dengan menambahkan variabel slack namanya. Nanti konsepnya seperti apa saya berikan contoh. Kemudian untuk kendala yang lebih besar sama dengan, di sini kendala yang kamu hadapi adalah kendala yang sifatnya malah tidak boleh kurang ya, harus lebih. Nah, nanti karena berlebih itu, jadi nanti cara membuatnya menjadi sama dengan harus dengan pengurangan variabel yang dinamakan variabel excess. Nah, ini saya kasih contoh, walaupun ini contohnya masih dua variabel juga, tapi tetap ya nanti cara penyelesaiannya akan coba saya ilustrasikan dengan dua cara, metode grafis yang sudah kalian kenal, kemudian nanti dengan awalan simplex ya, supaya kita kenal konsepnya dulu. Jadi berangkat dari konsep grafis yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kita transisi menuju metode simplex, belum langsung yang variabelnya lebih dari dua, si variabel yang dua dulu. Tapi di sini nanti contoh ini saya gunakan untuk memperoleh bentuk standarnya terlebih dahulu, dan konsep daerah visible seperti apa, titik-titik di dalam daerah visible itu nanti maksudnya apa, gitu ya, sehubungan dengan metode simplex. Jadi yang pertama, ini contoh klasik yang dua produk, kemudian dari dua produk itu mau dibuat supaya profitnya maksimum, tapi tetap membutuhkan bahan baku yang sedemikian supaya tidak sampai berlebih. Jadi ada bahan baku ya, ada bahan baku yang terbatas dan jam kerja yang terbatas. Nah, seperti pada tugas kalian sebelum-sebelumnya, saya selalu memastikan bahwa kalian harus menuliskan ini. Ya, harus menentukan terlebih dahulu apa keputusannya. Keputusannya di sini adalah menentukan berapa banyaknya deluxe belt atau tipe deluxe yang harus diproduksi per minggu, X2 untuk menentukan tipe regular yang harus diproduksi per minggu. Dengan informasi bahwa kebutuhan bahan adalah sama-sama 1 yard,
untuk setiap produk, ya, produk tipe deluxe, produk tipe bird masing-masing butuh 1 yard dengan persediaan 40 yard. Jam kerja labor skillnya di sini kalau deluxe mungkin lebih sulit membuatnya sehingga dibutuhkan 2 jam, sedangkan sabuk tipe regular dibutuhkan 1 jam, totalnya ada 60. Profit $4 dan $3 masing-masing. Sampai di sini kalian mestinya harus sudah terbiasa di dalam pembentukan fungsi objektif maupun kendala. Fungsi objektif kita berangkat dari sini, tinggal mengalihkan dengan X1 dan X2 sesuai banyaknya produk masing-masing yang akan diproduksi. Kendala nanti di sini juga demikian, tinggal dikalikan dengan X1 maupun X2. Karena sifatnya persediaan, maka LP ini akan berbentuk kendala yang kurang dari sama dengan. Ya, jadi seperti ini fungsi objektif dan kendala-kendala yang kita bentuk dari permasalahan laser limited. Nah, bagaimana merubah ini semua ke dalam bentuk standar, khususnya fokus ya pada fungsi kendala di sini. Lihat sesuai kaidah yang tadi saya sebutkan, ini tandanya kurang dari sama dengan. Nanti di teorinya tadi, tanda kurang dari sama dengan membutuhkan penambahan variabel slack. Saya akan menambahkan variabel slack, saya namakan slack pertama untuk kendala pertama, nanti saya namakan slack kedua untuk kendala yang kedua. Seperti apa? Misalkan ini tadi kendala yang pertama adalah X1 plus X2. Seharusnya kurang dari sama dengan 40. Jadi nilai dari X1 plus X2 ini nanti pasti atau harus kurang dari 40. Padahal di dalam bentuk standar kita mengharuskan ini tidak boleh lagi kurang dari, tapi harus sama dengan 40. Itulah peran penambahan S1 di sini. Jadi untuk menambahkan supaya berapapun nilai X1 tambah X2 yang kurang dari 40 itu nanti akhirnya akan sama dengan 40. S2 kita pakai di kendala yang kedua. Sama idenya juga begitu. Berapapun nilai X1 dan X2 di sini nanti seharusnya 2 kali X1 ditambah X2 hasilnya pasti kurang dari 60. Pasti kurang dari 60. Nah, karena harus sama dengan berarti kita harus melakukan sesuatu, menambahkan sisa kekurangannya di ruas kiri dengan variabel yang saya namakan variabel slack. Nah, karena variabel slacknya ini berbeda dengan yang di atas, berbeda dengan yang ini, ya, maka saya beri nama dengan indeks yang lain, S2. Oke, jadi karena semuanya kurang dari sama dengan, saya menggunakan variabel slack, dan variabel slack ini nanti di sini punya arti, ya. Jadi kalau S1 itu artinya adalah sisa bahan kulit yang tidak digunakan, sedangkan S2 sisa jam labor yang tidak digunakan. Ya, jadi di ruas kirinya kita tambahkan S1 yang menunjukkan sisa bahan kulit, di kendala kedua, ruas kiri kendala kedua ditambahkan S2 yang menunjukkan sisa jam labor. Oke, seperti ini bentuknya, ya. Kemudian secara keseluruhan, pada kendala pertama, jika sudah dibuat menjadi persamaan, ini saya memberikan contoh maksud dari sisa itu tadi, ya. Misalkan saya menentukan atau memutuskan X1-nya tadi banyaknya tipe deluxe yang diproduksi 10 dan banyaknya tipe regular yang diproduksi 15 unit, ya. Kalau saya inputkan ke kendala pertama, ini tadi X1 tambah X2, dua angka ini masih memenuhi kendala. Ya, jadi kalau saya menginputkan memproduksi 10 X1, 10 tipe deluxe dan 15 tipe regular yang kebetulan pada kendala bahan itu masing-masing membutuhkan 1 yard. Jadi kulitnya butuh 10 yard dan 15 yard untuk tipe yang reguler, totalnya masih sama dengan
25 yard, sehingga persediaan kulit yang sebanyak 40 yard itu masih sisa. Nah, sisanya ini tertangkap di S1 seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Jadi untuk 10 plus 15 kendala terpenuhi karena harus sama dengan 40, maka sisa dari bahan yang berasal dari yang melengkapi keputusan kita membuat 10 produk deluxe yang membutuhkan 10 yard kulit, 15 tipe reguler yang membutuhkan 15 yard kulit. Akhirnya total bahan kulit yang dibutuhkan hanya 25 plus sisanya 15. Kendala yang kedua juga sama, ya, ini labor. Jadi untuk membuat ini jadi persamaan, tadi sudah sempat saya bunyikan, tambahkan saja dengan S2, yang S2 itu menangkap sisa dari jam kerja labornya. Bagaimana sebetulnya contoh realnya? Ini bisa dilihat di sini. Jadi ketika saya memutuskan sama ya, jadi contohnya masih sama dengan angka yang sama. Ketika saya memutuskan 10 unit tipe deluxe dan 15 unit tipe reguler, tenaga kerja yang dibutuhkan di sini bisa saya hitung dari kendala yang kedua. Jadi kalau 10 unit tipe deluxe butuhnya 2 kali 10, butuh 20 jam labor. Kalau tipe reguler ya 15 unit ya hanya membutuhkan 15 jam ya, 15 jam labor, yang akhirnya di sini ya bisa kamu lihat total jam labor yang dibutuhkan untuk kedua produk tadi masing-masing 10 dan 15, hasilnya adalah 20 ditambah 15, 35 unit nih ya, 35 unit. Betul, 35 unit masih di bawahnya 60 itu ke persediaannya ya. Untuk mencapai ke 60 berarti masih ada sisa. Sisanya sebesar 25 yang ditangkap oleh S2. Oke, jadi dari contoh di kendala pertama maupun di kendala kedua, jika kita menggunakan titik atau menggunakan angka-angka X1 dan X2 yang memenuhi syarat, kurang dari, maka pasti akan ada sisa. Nah, sisanya itu dinyatakan oleh variabel slack di masing-masing kendala. Karena sisa masuk akal ya, tidak boleh negatif. Kalau sisa negatif ya apa namanya? Ya, sisa di sini adalah sisa bahan kulit, bahan labor, semuanya harus bernilai positif. Yang akhirnya melengkapi bentuk standar kita. Jadi seluruh variabel slack tidak boleh negatif. Kalau kita gabung dengan bentuk yang persamaan tadi, maka itulah bentuk standarnya suatu pemrograman linear. Di suatu pemrograman linear mempunyai bentuk persamaan di seluruh kendala dan ingat variabelnya bertambah. Kalau tadi di bentuk yang aslinya variabel keputusan saja yang disebut sebagai variabel yang terlibat di dalamnya dengan batasan tanda lebih besar sama dengan 0, pada bentuk standar jangan lupa menambahkan ada variabel baru di situ, slack ya, X1 S2 memang yang tadi. Nah, sekarang ada tambahan S1 dan S2 yang semuanya juga tidak boleh negatif. Ini yang sering terlewat oleh mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya ketika saya minta mengerjakan bentuk standar suatu pemrograman linear. Jadi kalau masih dinyatakan dalam bentuk aslinya seperti ini, ada pertidaksamaan, nggak masalah ya, tetap hanya variabel yang terlibat saja, variabel utama saja yang disebutkan batasan tanda. Tapi kalau sudah dirubah dalam menjadi bentuk standar, jangan lupa sudah tidak lagi pertidaksamaan, sudah menjadi persamaan. Variabel dengan batasan tanda juga bertambah sesuai pemakaian itu tadi slack ataupun nanti contoh berikutnya kita menggunakan variabel access. Gitu ya. Jadi bentuk standar selalu persamaan, ada batasan tanda yang menyatakan non negativitas bagi seluruh variabel termasuk variabel slack. Oke, ini adalah contoh lainnya ya yang sebetulnya sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya mengenai kasus diet.
di mana kendala yang terlibat di dalamnya adalah kendala lebih besar sama dengan karena kebutuhannya di sini minimum ya, tidak boleh kurang. Ya, kendala kalori tidak boleh kurang dari 500, kendala kandungan coklat tidak boleh kurang dari 6 dan seterusnya. Nah, seperti panduan yang saya jelaskan di awal bahwa kendala lebih besar sama dengan yang harus digunakan adalah variabel excess. Excess di sini mengukur kelebihan ya dari terpenuhinya batasan tersebut. Karena nantinya sewaktu kita menentukan X1, X2, X3, X4 harusnya angka-angkanya lebih besar dari 500. Sehingga supaya jadi sama dengan 500 harus dikurangi. Nah, pengurangannya itu nanti ditangkap pada variabel excess. Karena kita punya 4 kendala, excess-nya nanti juga ada 4 sesuai masing-masing kendala. E1 dipakai di kendala yang pertama, excess yang kedua di kendala kedua, excess ketiga dipakai kendala ketiga, dan E4 di kendala yang keempat. Caranya seperti ini. Jadi misalkan ini yang kendala pertama tadi seperti cerita saya, angka-angka di dalam X1, X2, X3, X4 pasti nanti lebih besar dari 500 sehingga ketika kita mengharuskan dari ruas kiri harus sama dengan ruas kanan sama dengan 500, angka-angka yang lebih dari 500 ini nanti harus dikurangi S1. Kendala yang pertama tadi, ya, untuk lebih lengkapnya bisa saya jelaskan dengan contoh kasus. Misalkan X1 ini adalah konsumsi banyaknya brownies yang dikonsumsi, X2 banyaknya es krim yang dikonsumsi ya, dan seterusnya. Misalkan keputusannya adalah semua dimakan satu. Nah, jadi brownies makan satu, es krimnya 1 sendok, sodanya 1 botol, cheesecake-nya 1 potong gitu ya. Semuanya satu, maka kendala kalori terpenuhi. Terpenuhinya seberapa? Dihitung di sini. Jadi 400 kali 1, 200 kali 1, plus 950 kali 1, 500 kali 1, ditambah semua jadinya 1250 kalori. Unit kalori ya. Yang kalian tahu itu angkanya jauh lebih besar daripada kebutuhan minimumnya 500 kalori. Nah, kelebihannya itu ya dikurangi di sini sebesar 750 yang tertangkap oleh excess yang pertama. 750. Sama ya untuk contoh di kendala kandungan coklat. Jadi misalkan di sini 3x1 plus 2x2 hasilnya harus lebih dari 6 nanti. Berapapun angkanya harus lebih besar dari 6 sehingga kalau mau disamakan dengan ruas kanan, ya angka-angka yang lebih besar dari 6 ini tadi harus dikurangi. Pengurangnya adalah excess yang kedua, E2. Jadi seperti ini. Ya. Yang kendala di ruas kiri dikurangi dengan E2 supaya menjadi sama dengan 6. Contohnya, saya pakai angka lain nih di sini. Di brownies dikonsumsi 2 potong. Makanan lainnya 1 unit. Kebetulan di kandungan coklat ini hanya ada di brownies dan es krim. Ya, sehingga lebih mudah bagi saya menghitungnya. Kalau X1 2 potong, kemudian es krimnya 1 sendok, berarti kebutuhan atau kandungan coklat yang berhasil dipenuhi berasal dari 2 potong brownies tadi, 3 ons kali 2 plus 1 ons, 2 ons kali 1 ya, jadi 1. Jadi kalau browniesnya 1 potong itu mengandung 3 ons coklat, kalau 2 potong mengandung 6. Plus es krimnya kalau 1 potong itu mengandung 2 ons coklat ya, berhubung dia makan cuma 1 kan ya begini ini hasilnya jadi 6 plus 2 8 ya. Karena 8 maka supaya sama dengan 6 di sini kelebihannya dikurangi 2 yang tertangkap pada variabel X. Dan seterusnya untuk kendala-kendala yang lain. Jadi kendala yang lain yang bentuknya sama, mempunyai excess 3, excess 4 yang semuanya dikurangkan di sini supaya angka-angka yang tadinya di ruas kiri ini jauh lebih besar dari yang di ruas kanan menjadi sama. Dibentuk standar dari
LP yang menggunakan tanda lebih besar sama dengan harus menggunakan variabel-variabel excess yang dikurangkan pada ruas kirinya. Untuk standar harus dilengkapi dengan batasan tanda yang juga melibatkan E1, E2, E3, E4 semuanya lebih besar sama dengan 0. Lihat, tadi yang hanya ada 4 variabel sekarang menjadi berapa itu? Berkembang menjadi 8. Jadi ini sudah menjadi suatu sistem persamaan, 4 persamaan dengan 8 variabel. Oke, jadi bentuk umum dari LP yang bentuk standar itu dapat dinotasikan dalam satu sistem persamaan dengan menggunakan notasi umum. Biasanya kalau fungsi objektif di sini menggunakan cost, ya, biaya yang hubungannya dengan angka biaya. Jadi di variabel di fungsi objektif menggunakan C1, C2 sampai Cn sebanyak X-nya. Kemudian di dalam kendala suatu persamaan semua. Jadi di kendala persamaan ini akhirnya nanti akan ada X1 sampai Xn masing-masing koefisiennya di sini dinotasikan dengan A11, A12 sampai A1n, ke bawahnya jadi A21 sampai AN1 kalau ada sebanyak M persamaan yang akhirnya menjadi matriks seperti ini. Ya, dan ini nanti kalau diingat-ingat ya, diingat-ingat lagi notasi matriks waktu di pelajaran matriks dan ruang vektor ya. Jadi kalau kamu jabarkan A kali X, jadi ini baris pertama kali ini ya, hasilnya akan A11 X1 plus A12 X2 plus A1n sampai Xn ya, yang ada di baris pertama kendala sama dengan B1. Baris kedua kali kolom ini ya, hasilnya akan A21 X1 A22 X2 sampai dengan A2n Xn sama dengan B2 dan seterusnya. Oke. Nah, sistem persamaan ini seperti tadi saya kemukakan selalu bersifat banyaknya variabel lebih besar dari banyaknya persamaan. Jadi kalau punya variabel sebanyak m, n, dan persamaan sebanyak m, pasti aturan ini berlaku. Variabelnya jauh lebih banyak daripada persamaan. Kenapa? Masalah apa yang muncul? Ya, masalahnya hanya seperti kamu belajar di metode matriks dan ruang vektor, kamu nanti tidak akan bisa menemukan satu solusi tunggal. Jadi solusinya pasti ada beberapa, tidak hanya satu solusi, karena ini sistem persamaan yang jumlah banyaknya variabel jauh lebih besar daripada banyaknya persamaan. Kita hanya bisa mencari penyelesaian dari M variabel saja. Jadi kalau kamu punya dua variabel, dua persamaan, selesai. Kamu akan memiliki satu solusi unik. Nah, kalau kamu punya misalkan 3 variabel, 2 persamaan, nah solusinya akan menjadi lebih dari 1. Karena akan ada salah satu variabel yang dimisalkan, 2-nya diselesaikan. Jadi yang diselesaikan nanti hanya ada sebanyak persamaannya. Ya, saya kasih contoh di slide setelahnya. Ya, ini contoh nih. Di sini mengenai solusi dasar nanti dulu lihat ya. Di sini kamu lihat saya punya 2x1 plus x2 plus 3 plus s1 mengenai 8. Terus yang satunya x1 plus 2x2 plus s3 plus s2 sama dengan 6. Di situ kamu memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. Persamaannya hanya ada 2. Ya, kalau kamu maksa menggunakan eliminasi atau substitusi, nggak bisa, karena variabelnya terlalu banyak. Ya, jadi konsepnya harus dirubah, bukan eliminasi atau substitusi. Eliminasi atau substitusi ini hanya bisa dikerjakan jika banyaknya variabel sama dengan banyaknya persamaan. Nah, kamu bisa mencari solusinya dengan menggunakan konsep ini.
solusi dasar atau basic solution di sini. Jadi konsepnya di sini adalah kamu ya membuat n minus m peubah menjadi sama dengan 0, dinolkan ya, variabel-variabel terserah milih yang mana, nanti dinolkan dan mencari solusi bagi m peubah sisanya. Nah, sekarang misalkan di sini ceritanya gimana? Ada sebanyak 5 variabel 2 persamaan. Ini n-nya, ini m-nya. Akan ada, terpaksa kamu membuat 0,3 variabel. Kamu harus pilih 3 variabel dari 5 yang nanti akan kamu buat sama dengan 0. Sisanya dicari. Mengenai ada berapa kemungkinan kita memilih 3 dari 5, kan kamu sudah belajar teori kombinasi ya. Kombinasi 5 dari 3 itu ada berapa? Ingat-ingat lagi. 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, nanti ada berapa? Akan ada sebanyak itu cara memilih bagaimana mengenolkan 3 variabel dan kemudian mencari sisanya. Akan ada sebanyak itu solusinya. Ya. Kalau mau dihitung ya di sini berarti berapa ya? 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, ini bisa kita coret, akan ada 10 ya. Nah, akan ada 10 cara memilih 3 variabel yang dinolkan, mencari solusi bagi sisanya. Ya, ini saya hanya pakai satu saja, salah satu saja solusi. Tadi kan ada 10 solusi. Saya hanya memberikan contoh satu saja. Satu solusi ini adalah dengan memilih 3 variabel yang saya sama dengan 0. Kebetulan yang saya pilih adalah X1, X2, dan X3. Tiga-tiganya saya nolkan, berarti tinggal 2 yang tidak sama dengan 0, yaitu S1 dan S2. Ini yang nanti akan saya selesaikan. Karena strukturnya yang seperti ini mudah. Ketika yang ini semuanya 0, maka saya tinggal mencari, oh ya, berarti yang baris pertama tinggal S1 saja, dan S1 sudah punya teman, langsung ruas kanannya sama dengan 8. Baris kedua juga begitu, yang sebelah sana-sana, sebelah kirinya sudah 0 semua, hanya ada S2 sama dengan 6. Selesai. Berarti solusinya adalah X1, X2, X3 0, S1-nya 8, S2-nya 6. Ini adalah salah satu solusi dasar dari sistem persamaan itu tadi. Lainnya ada lagi, masih ada 9 lagi yang masih perlu kita telusuri satu persatu. Ini kebetulan saya gambarkan satu yang paling mudah dicari. Nah, ini misalkan saya kasih solusi kedua ya, contoh lain. Saya nggak menjelaskan sampai 10-10-nya, tapi saya masih murah hati nih. Saya kasih contoh yang solusi yang kedua. Dengan mengenolkan bukan semua X. X yang saya nolkan hanya X1. Tapi select-nya saya nolkan semua. Ya. Bagaimana mencari solusinya? Masukkan ke sistem persamaan di baris pertama. Baris pertama kalau X1-nya 0 berarti X2 masih harus dicari, X3 juga masih harus dicari, tapi S1-nya sama dengan 0. Berarti boleh saya tulis begini. Baris kedua, X1 sudah 0, X2 masih harus dicari, tetap saya tulis apa adanya, X3 juga masih harus dicari, S2-nya 0 sama dengan 6. Tereduksi dia. Yang tadinya mempunyai 5 persamaan, karena 3 sudah saya nolkan, akhirnya 2 persamaan ini hanya berhubungan dengan 2 variabel, X2 dan X3. Yang tidak masalah jika kita kembali ke konsep substitusi atau eliminasi. Jadi yang paling gampang di sini eliminasi ya. Kita eliminasi saja. Ini X3 dikurangi X3 habis, X2 dikurangi 2X2 min X2, 8 kurangi 6, 2, sehingga X2 di sini minus 2. Ketika X2 sama dengan minus 2 sudah kita peroleh, untuk mencari X3, inputkan ke salah satu yang gampang, yang persamaan pertama ya. Jadi min 2
plus X3 sama dengan 8, berarti X3 kita temukan hasilnya sama dengan 8 plus 2, 10. Nah, akhirnya kalau ingin menyatakan ulang dengan lengkap, solusi yang kedua, selain yang tadi ya, selain yang 0, 0, 0 untuk X1, X2, X3, di sini saya juga punya alternatif solusi lain, yaitu X1-nya 0, X2 sama dengan min 2, X3 sama dengan 10, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Ini solusi dasar yang kedua. Nah, ini solusi dasar yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10 silahkan dicoba sendiri. Nah, ini tadi ya bisa kita hubungkan dengan definisi mengenai basic visible solution. Di solusi kita tadi namanya solusi dasar. Tapi solusi dasar tadi ya masih belum diberi embel-embel visible. Ingat, visible itu apa? Waktu kita mengerjakan metode grafis, visible itu artinya semua X berada di dalam daerah kendala yang memenuhi kendala dan tidak negatif dan non-negatif. Dia berada di dalam daerah visible dan sifatnya tidak negatif. Yang saya hitung tadi ya masih memperhitungkan dia sesuai kendala. Solusi yang pertama, solusi yang kedua itu sebenarnya kalau dilihat sesuai kendala sesuai karena dia memenuhi sistem persamaan tadi kan. Sistem persamaan tadi pasti memenuhi kendala kalau kita balikkan ke LP. Tapi tidak dijamin solusinya itu basic visible ya, yang bersifat visible. Alasannya karena untuk menjamin dia visible ya, basic visible solution harus juga memenuhi ini. Harus berada di kuadran 1 istilah saya kalau di metode grafis. Semua X-nya harus positif, termasuk slack, termasuk axis kalau kamu menggunakan axis ya. Ini contoh saya tadi kan menggunakan slack. Kalau kamu pakai axis ya nanti axisnya juga nggak boleh negatif. Harus non-negatif. Nah, dari contoh saya ada dua tadi. Solusi yang pertama ketika saya menolkan semua X, S1 bernilai 8, S2 bernilai 6, saya bilang dia basic visible. Karena semuanya non-negatif. Solusi yang kedua, masalah di sini. Karena ketika saya mengenolkan X1, S1 dan S2, saya menemukan X2-nya minus 2, X3-nya plus 10. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ini. Ya, karena ada satu nilai yang bernilai negatif. Satu peubah yang bernilai negatif. Kenapa tidak boleh deh? LP-mu tadi kan sudah jelas ya di awal harus variabel keputusannya harus non negatif karena kebanyakan dia berupa banyaknya produk atau apalah ya yang berhubungan dengan banyaknya sehingga tidak bisa kamu mendapatkan solusi yang negatif. Oke, jadi nanti ketika kamu mendapatkan basic solution, kalau mau dinamakan basic visible solution, cek semuanya harus non-negatif. Ya, semuanya harus non-negatif. Kemudian di dalam BFS ini nanti akan dipisahkan dua himpunan. Himpunan peubah yang nilainya lebih besar 0, seperti ini, seperti maaf ya, ini saya hapus dulu. Himpunan peubah yang nilainya lebih besar 0, seperti ini nih, 8 dan 6, ini kan lebih besar 0 ya. Nanti dia dinamakan himpunan BV. Sedangkan variabel yang nilai peubahnya sama dengan 0 semua ini, maka dia masuk ke dalam NBV. Jadi di contoh saya ini, saya tidak bisa memberikan nama BV NBV di solusi 2. Karena solusi 2 sudah jelas dia tidak bersifat visible, bukan BFS. Yang BFS itu yang solusi pertama. Nah, pada solusi pertama ini saya bisa sebutkan himpunan BV bagi solusi pertama adalah S1 dan S2
Sedangkan himpunan NBV isinya yang saya nolkan, X1, X2, X3. Oke. Nah, BV NBV ini nanti ya akan kita gunakan selalu di dalam penentuan solusi pada algoritma simplex. Selalu di setiap tahapan selalu kita identifikasi BV-NBV-nya. Ingat, tadi saya bilang di dalam suatu sistem persamaan dengan N jauh lebih besar dari M, kita nanti harus memilih mengenolkan sebanyak M variabel, sebanyak N minus M variabel, kita nolkan, kemudian mencari solusi sisanya. Yang sebetulnya kalau ketika ditanya ada berapa caranya tadi sudah saya sebutkan. Kamu loh punya N variabel, ada sebanyak N minus M yang mau dinolkan, bisa kamu cari dengan konsep kombinasi, atau juga dengan, kalau tadi saya pakai cara yang ini ya, nah, ini diingat-ingat lagi rumus kombinatorik ini sama ya, kamu menggunakan konsep yang kombinasi N minus M atau N M itu sama ya. Contoh saya tadi ketika N-nya 5 dan M-nya 2, kamu mencari, saya sebutkan tadi sebanyak 10 solusi yang berasal dari kombinasi 5-2 atau 5-3 ya. 5 variabel memilih 3 yang dinolkan, 5 variabel memilih 2 yang dicari solusinya. Ini kalau kamu buktikan sama, hasilnya akan sama. Jadi mau pakai rumus yang N kombinasi N minus M atau N kombinasi M, nanti hasilnya akan sama. Oke. Nih, sekarang teoremanya untuk pengantar ke NP ya, ke metode simplex, bahwa di dalam LP selama daerah visibelnya itu konveks, ingat samakan ini dengan teori di grafis ya, di metode grafis, maka LP-nya mempunyai solusi optimal, solusinya pasti salah satu dari titik ekstrim. Ini sudah di metode grafis sudah ini. Kemudian di dalam teorema 2, nanti titik ekstrim itu kalau kemarin di metode grafis ya titik gitu aja selesai. Nah, di konsep ini nanti titik ekstrim itu sebenarnya bersesuaian dengan basic visible solution. Ya, kan tadi saya bilang dalam suatu sistem persamaan khususnya yang mengarah ke pemrograman linear ini, bentuk standar pemrograman linear ini, solusinya ada beberapa. Misalkan tadi dari 5 dipilih 3 yang mau dinolkan, atau 5 dipilih 2 yang mau dicari solusinya, kamu bisa ketemu 10 solusi. Nah, solusi tadi tidak semuanya bersifat BFS. Padahal BFS itu nantinya di dalam konsep ini berhubungan dengan titik ekstrim. Jadi satu BFS, satu titik ekstrim. Ya, satu BFS, satu titik ekstrim. Nah, nanti solusi optimal dari masalah simplex ini ya salah satu dari BFS. Kan teorema 1 dan 2 ini nyambung toh. Daerah visible konveks punya titik ekstrim. Solusi optimal salah satu dari titik ekstrim. Nah, sekarang titik ekstrim itu di dalam konsep ini bersesuaian dengan basic visible solution. Apa basic visible solution? Balik lagi ya tadi ya. Adalah solusi di mana kita mengenolkan N-M variabel atau mencari solusi M dari M variabel, sehingga kita menggunakan pilihan N memilih sebanyak N-M atau memilih kombinasi N dari, repotan saya ngomong ya, kombinasi N minus M atau kombinasi NM dari sistem persamaan kita, akan sebanyak itu solusi, dan dari solusi-solusi itu nanti dicek mana yang menghasilkan solusi visible, di mana peubahnya harus semuanya non-negatif. Nah, solusi yang memenuhi sifat ini tadi disebut sebagai BFS. Contoh saya tadi ada 10 solusi, tidak semuanya BFS. Yang BFS saja, nanti itulah yang kita cek
masing-masing BFS adalah bersesuaian dengan titik ekstrim ya. Jadi cara solusinya lebih dari satu, tidak semuanya BFS. Yang BFS nanti masing-masing berhubungan dengan titik ekstrim. Jadi sekali lagi, ada n variabel, m persamaan, pilih solusi yang mungkin dengan cara kombinasi seperti ini sebanyak itu. Nanti dari situ ada berhubungan, ada beberapa yang bisa didefinisikan sebagai BFS. Masing-masing BFS adalah titik ekstrim. Untuk lebih eksplisitnya saya pakai contoh ya mengenai konsep BFS, solusi dan lain-lain tadi. Jadi di kasus yang deluxe sama regular belt tadi ya, kasus letter limited, kita sudah tentukan bentuk standarnya. Nah, bentuk standar ingat sekali lagi, ini ada berapa persamaan? 2, berarti di situ akan ada, saya bisa definisikan ada M sebanyak 2, variabelnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel. Konsep basic solution, kita mencari selisih dari keduanya. Selisihnya 2 ya. Sehingga kalau ditanya ada berapa solusi nanti di sini, dengan cara menolkan 2 variabel, mencari solusi sisanya, kebetulan sisanya juga 2 ya di sini. Nah, solusi dasar adalah menolkan 2 variabel dan mencari solusi 2 sisanya. Ada berapa kemungkinan kita mencari solusi yang seperti itu? Jadi sudah saya jelaskan, cari kombinasi dari 4 dipilih 2 ya. 2 ini bisa kamu interpretasikan 2 yang dinolkan atau 2 yang dicari solusinya, sama saja, kebetulan angkanya sama ya. Kalau tadi contoh yang 5 tadi bisa beda, 5 kombinasi 3, 5 kombinasi 2 hasilnya sama-sama 10. Kalau yang ini kebetulan sama ya, hasilnya ya. Jadi jawabannya berapa nih? 4, 3, 2 faktorial gini ya. Nah, ini ada 12, 12 bagi 2, 6. Akan ada 6 solusi dasar. 6 basic solution. 6 cara kamu mengenolkan 2 variabel dan mencari solusi bagi 2 variabel sisanya. Nanti 6 solusi itu bisa kamu tunjukkan, dia pasti berhubungan dengan titik-titik yang ada di gambar ini. Padahal lucu ya, padahal nanti saya tunjukkan itu seperti apa. Karena di sini bisa kamu lihat, di sini kan cuma ada sumbu X1 dan sumbu X2. Di mana saya meletakkan S1 dan S2. Nah, kalau kita nggak pakai konsep bentuk standar sama ini ya, solusi dasar, akan kesulitan kita menentukan jawaban. Jadi akan bisa kamu lihat setelah kita menerapkan konsep pemilihan solusi dasar dan penentuan BFS. Oke, jadi di sini ini saya hapus biar kamu kelihatan apa yang saya sebutkan. Titik ekstrim ada 5 ya, ada 5 titik ekstrim. Titik F 0,0, titik C ini berapa? 30,0. Kemudian titik E yang merupakan titik potong antara garis kendala pertama dan kendala kedua yang kalau kamu cek adalah nilainya 20,20. Titik B 0,40. Semuanya adalah titik-titik ekstrim. Nah, sekarang saya berusaha menunjukkan konsep BFS di sini dan nanti hasilnya mana yang setiap BFS adalah mengacu ke masing-masing titik ekstrim. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tadi saya ngomong 5 ya. 1, 2. Iya, hanya ada 4 titik ekstrim. Ada titik A, ada titik D sebenarnya, tapi titik itu nanti sifatnya seperti apa akan saya tunjukkan. Ya, jadi ada 4 titik ekstrim, nanti BFS-nya juga ada 4 sesuai titik ekstrim ini. Dan dari BFS-nya akan bisa kita bagi himpunan BV dan MBV. Oke, saya tampilkan bentuk standar dari kasus letter limited ini.
ya, yang akan coba saya ilustrasikan satu persatu hubungannya dengan BFS, penentuan basic visible solution, solusi dasar, dan titik-titik ekstrim. Sini sudah saya sediakan tempatnya, ada 6 titik, walaupun nanti titik-titik ini tidak semua berhubungan dengan BFS. Yang titik ekstrim pada daerah visible kamu sudah bisa lihat dari gambar. Sorry ya, adanya ada 4 titik F, C, E, dan B. Sedangkan titik D dan A bisa kamu lihat sendiri, dia berada di luar daerah visible. Nah, 6 ini sebetulnya sudah kelihatan berhubungan dengan 6 cara yang tadi kita definisikan dari rumus kombinasi. Jadi ada 4 variabel, kombinasi 2, hasilnya 6 tadi. Ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan satu persatu bagaimana cara mendapatkan solusi-solusi dasar sebanyak 6 tadi dan berhubungan dengan titik-titik yang mana. Yang pertama, saya mungkin tidak urut ya nanti dapatnya. Solusi dasar yang paling gampang di sini adalah dengan mendapatkan X1 dan X2 sama dengan mengatur X1 dan X2 sama dengan 0. Jika kamu substitusikan ke bentuk standar, akan kamu peroleh S1 sama dengan 40 di baris pertama dan S2 sama dengan 60 di baris kedua. Nah, saya tuliskan di ini hasil ini berhubungan dengan titik F karena X1 dan X2-nya 0. Saya masukkan sini X1, X2 semuanya 0, S1 40, S2 60. Kalau ditanya BV-nya yang mana yang tidak 0, S1, S2, MBV-nya mana yang 0, X1, X2. Oke, kemudian contoh berikutnya, solusi berikutnya, bukan contoh berikutnya, solusi berikutnya adalah solusi ketika X1 saya nolkan, S1 saya nolkan. Ya, saya random aja nanti, nggak tahu nanti titik yang mana. Ketika X1 sama dengan 0, S1 sama dengan 0. Di baris pertama, maka kamu mendapatkan X2 sama dengan 40. Di baris kedua, X1 0, saya abaikan, X2 40 langsung saya tulis, plus S2 sama dengan 60. Berarti S2 bisa saya cari jawabannya sama dengan 20. Lengkapnya X1 0, X2 40, S1 0 lagi, S2 20. Kalau mau tahu ini dengan titik yang mana, kamu lihatnya yang ini. 0,40 berarti. Yang mana 0,40? Titik B. Ya, berarti hasil ini saya tuliskan di sini. 1 0, X2 40, S1 0, S2 20. BVN BV-nya BV yang tidak 0, X2 dan S2. Yang 0, X1 dan S1. Oke, titik yang kedua. Titik yang ketiga adalah titik tadi X1 dan S1. Sekarang saya ganti. Yang saya nolkan adalah S1, X1 dan S2. Ya, pada baris pertama X1 0, X2 enggak tahu, S2 juga enggak tahu. Ya, berhenti dulu. Pada baris kedua X1 0, oke, X2 belum tahu, S2-nya juga 0. Bisa kita cari. Gini ya. Berarti kalau ingin saya tahu jawabannya, saya balik ke atas. X2-nya sudah ketemu. Baris pertama, X2 yang sama dengan 60, saya tambah sesuatu, hasilnya harus 40. Nah, berarti di sini S2 terpaksa harus minus. Nah, kawan ya, di sini kalau ada yang minus, berarti sebetulnya titiknya nanti adalah titik yang bukan BFS, bukan berada di dalam daerah visible. Titik yang mana? Nah, titiknya bisa kamu cek ketika saya melengkapi X1 0, X2 60, S1 min 20,
S2 0. Titiknya adalah titik yang ini. 0,60. Titik yang mana? Titik D. Di hasil ini saya tuliskan di bagian barisnya D. X1 0, X2 60, S1 min 20, S2 0. Ya, BV, NBV tidak perlu saya sebutkan karena dia masuk kategori non BFS. Oke, lanjut, masih 3 ya, masih ada 3 yang lain. Nah, kalau tadi yang saya nolkan X1, sekarang yang saya nolkan X2. X2 0 dan S1 0. X2 0, S1 0. Masukkan ke baris pertama. X1 ada, X2 0, S1 0. Langsung ketemu X1 40. Baris kedua, X1 tidak tahu, berarti 2X1, karena X1-nya sudah tahu 40 ya, langsung saya tulis 2 kali 40 plus X2-nya 0, S2-nya tidak tahu, dicari. Ini 80, berarti S2 juga harus negatif di sini. Nah, titik yang mana? Nah, teruskan lengkap. X1 40, X2 0, S1 berapa tadi? 0, S2 min 20. Titiknya adalah titik ini. 40,0 yang merupakan titik A. Berarti saya tulis hasilnya di sini. 1, S2 min 20 sama statusnya dia non BFS sehingga saya tidak perlu tuliskan BV-NBV-nya. Kurang 2 lagi. Bagi titik C dan E nanti yang mana? Nah, kita coba sekali lagi. Tadi yang kita nolkan itu X2 dan S1 ya. Nah, sekarang saya mengenalkan X2 dan S2. Nih, X2 dan S2 0, yang paling gampang dicari jawabannya yang di baris 2 ya. Berarti saya ke baris 2 dulu saja. Baris 2, 2X1 sama dengan 60. Berarti X1-nya sama dengan 30. Balik ke baris 1 untuk mencari S1. Di X1 sudah ketemu jawabannya 30. X2 0, S1 dicari, hasilnya harus sama dengan 40. Ya, di baris pertama S1 ini bisa kita temukan jawabannya 10. Lengkapnya saya tulis ulang. X1 30, X2 0, S1 10, S2 0. Titiknya ini 30,0 yang berhubungan dengan titik C. Saya tulis lengkap. X1 30, S2 0, S1 0, S1 10, S2 0. Nah, BV yang tidak 0. Tidak 0 sekarang X1 dan S1. Yang 0 X2 dan S2. Oke. BV yang tidak dinolkan, yang dicari jawabannya, NBV yang dinolkan. Tinggal satu solusi yang pasti berhubungan dengan titik 20,20. Dari situ sudah pasti kan terlihat kalau X1-nya ketemu ditentukan sama dengan 20, X2 juga tahu jawabannya 20, berarti berhubungan dengan penentuan 0 pada S1 dan S2. Jadi di satu-satunya yang belum kita cari di sini, solusi ke-6 adalah pada bagian yang ini. Ketika S1 dan S2 sama dengan 0. Nah, S1 dan S2 sama dengan 0 berarti kita kembali ke sistem persamaan yang hanya dua variabel yang seperti ini.
seolah-olah balik ke konsep ini ya, eliminasi substitusi ya. Tadi sebenarnya juga kita lakukan itu toh, eliminasi substitusi. Ini kalau contoh-contoh yang tadi, solusi-solusi yang tadi kan selalu campuran antara 0x, 0s gitu ya, yang 0x-nya dan yang 0s-nya. Di sini adalah dua-duanya 0 bagi slack, yang dicari jawabannya pada x1 dan x2. Coba sendiri ya, ini kalau dieliminasi substitusi ketemu jawabannya yang 20,20 itu. X1 20, X2 juga sama dengan 20. Di solusinya saya tulis lengkap di sini, X1 20, X2 20, S1 0, S2 juga 0. Jadi kalau ditanya BV-nya yang mana yang tidak 0, X1 dan X2, NBV yang 0, S1 dan S2. Lengkaplah sudah penentuan titik-titik ekstrim bersesuaian dengan BFS. Karakternya, titik ekstrim yang berada di dalam daerah visible ini adalah titik yang mempunyai solusi dasar visible. Sedangkan titik-titik A dan D yang berada di luar daerah itu adalah titik-titik yang berhubungan dengan solusi yang non basic visible. Ini lengkapnya. Jadi ya, sudah saya tulis tangan, ini sudah saya tuliskan dengan rapi di masing-masing titik ekstrim ini. Jadi sesuai teorema yang tadi, semua solusi dasar ya, itu berhubungan dengan titik-titik. Titik ekstrim adalah titik yang berada dalam daerah visible berhubungan dengan solusi dasar yang juga visible. Masing-masing solusi dasar di dalam BFS ini nanti dibagi dua menjadi himpunan BV dan himpunan NBV. Himpunan BV ada himpunan loh ya, ini bukan jawabannya loh ya, bukan hasilnya. Kalau ini titik berhubungan dengan sama dengan berapa, X-nya berapa, S-nya berapa. Kalau ini tidak perlu berapanya, yang diperlukan adalah variabelnya saja. Jadi dimasukkan dalam suatu himpunan. Jadi nanti biasanya penulisannya adalah dengan notasi himpunan. Jadi misalkan untuk yang titik ekstrim 30,0 itu BV-nya ditulis begini. Nah, himpunan. NBV tuliskan X2, S2. Oke, dan seterusnya. Jadi pakai notasi himpunan, bukan notasi titik. Notasi titik adalah yang di kolom B. Masing-masing berhubungan dengan titik ekstrim, ya, yang basic visible solution. Sedangkan yang di luar daerah adalah titik juga, tapi titiknya di luar daerah, bukan BFS. Nah, jadi nanti konsepnya metode simplex yang walaupun nggak saya jelaskan di pertemuan minggu ini, dia bergerak dari satu BFS ke BFS berikutnya. Solusinya pasti salah satu dari BFS, yang mana yang mempunyai nilai Z paling besar atau mempunyai Z paling kecil. Kasus max min, sama seperti grafis itu. Cuman kalau solusi grafis kan kamu menggerakkan ini ya, garis ISO ya, ISO cost atau ISO profit. Sedangkan di sini tidak menggunakan garis karena tidak berdasarkan konsep grafis. Tapi tetap kamu akan tetap bergerak dari satu titik ke titik yang lain, cuman di sini notasinya bukan titik, melainkan disebut dengan basic visible solution yang nanti berhubungan dengan perubahan komposisi BV dan NBV. Mengenai detailnya, benar-benar dengan menggunakan contoh variabel yang lebih dari 2, saya jelaskan minggu depan. Untuk minggu ini, coba cek tugasnya. Kalian hanya mencoba menerapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, pemilahan solusi, penentuan solusi dasar dan hubungannya dengan titik ekstrim. Ya, terutama konsepnya dengan persamaan yang memiliki n variabel yang jauh lebih banyak dari jumlah atau banyaknya persamaan. Oke, coba dipelajari dulu pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti disampaikan ketika kita sesi diskusi. Saya tutup, silahkan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.